Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan negara maju yaitu Belgia. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Claudia. Nama saya Imam. Nama saya Esa. Nama saya Muhammad Syahrul Amirullah. Oke, mari kita lanjut. Jadi, pada kesempatan pertama ini, saya akan mengajak kalian untuk mengetahui bendera dan lambang negara Belgia. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bendera Belgia. Belgia memiliki 3 warna pada benderanya, yaitu hitam, kuning, dan merah, serta memiliki garis-garis horizontal. Dan untuk warnanya tersendiri, itu diambil dari lambang Kadipaten Brapat. Kemudian yang kedua, kami akan membahas tentang lambang negara Belgia. Lambang Belgia adalah singa yang disebut sebagai Leo Belgicus. Dan di sini saya akan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam lambang negara Belgia. Yang pertama yaitu ada singa. Lambang negara Belgia menampilkan singa yang disebut sebagai Leo Belgius yang berarti singa Belgia dalam bahasa Latin. Singa ini telah digunakan sebagai hewan heraldik atau mewakili negara Benelux selama berabad-abad. Terus yang kedua ada mahkota. Lambang negara Belgia menampilkan mahkota yang melambangkan kedaulatan. Yang ketiga itu ada pedang. Lambang negara Belgia menampilkan pedang yang melambangkan perang melawan Spanyol. Terus yang keempat itu ada anak panah. Lambang negara Belgia menampilkan anak panah yang melambangkan sebagai kerukunan dan persatuan di antara provinsi-provinsi yang memberontak. Semboyan yang ada pada lambang negara Belgia yaitu Unio Fait Alvarez yang berarti persatuan menghasilkan kekuatan. Semboyan ini dipilih setelah revolusi tahun 1830 dan kemerdekaan negara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan letak astronomis dan geografis suatu negara Belgia. Yang bisa kita lihat di infografis, letak astronomis Belgia adalah 49 derajat dan 30 lintang utara sampai 51 derajat 30 lintang utara dan 2 derajat 33 bujur timur sampai 6 derajat 24 bujur timur. Sedangkan letak geografis di bagian barat Eropa, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis Belgia berbatasan dengan Belanda di sebelah utara, Jerman di sebelah timur, Prancis di Luxembourg di sebelah selatan, dan Laut Utara di sebelah barat. Belgia memiliki 3 wilayah geografis utama, yaitu pantai di barat laut, daratan tinggi tengah, dan daratan tinggi Andres di tenggara. Belgia negara kecil dengan luas wilayah 30.688 km persegi. Ibu kota terbesar di Belgia adalah Brussels. Setelah itu saya akan menjelaskan luas wilayah negara Belgia. Belgia terletak di bagian barat Eropa, berbatasan dengan Belanda di sebelah utara, Jerman dan Kadipaten Agung Luxembourg di sebelah timur, dan Prancis di sebelah selatan dan barat. Meskipun luas wilayahnya 30.688 km persegi menjadikan negara kecil, lokasinya menjadikan negara pusat ekonomi dan perkotaan Eropa. Yang keempat, kami juga akan membahas bentuk negara dan pemerintahan negara Belgia. Tahukah kalian bahwa Belgia adalah salah satu negara berkembang yang pemerintahannya dipimpin oleh kerajaan konstitusional federal dan memiliki sistem parlementer. Kemudian, Belgia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Flandria di utara, Wallonia di selatan, dan ibu kotanya adalah Brussels. Dan selanjutnya ada kepala pemerintahan dan pemerintahan negara Belgia. 1.
Kepala negara Belgia adalah Raja Philippe, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Alexander De Croo. Kemudian berikut ini adalah beberapa hal terkait kepala negara dan pemerintahan Belgia. 1. Raja Belgia adalah pemimpin turun-temurun yang mewakili identitas Belgia. Dan yang kedua adalah Raja Belgia menunjuk Perdana Menteri dengan persetujuan parlemen. 3. Perdana Menteri bertanggung jawab atas pengarahan Departemen Eksekutif Pemerintah dan menunjuk kabinet. Yang keempat, kekuasaan pengambilan keputusan di Belgia terbagi menjadi 3 tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah federal, dan 3 komunitas berbasis bahasa, dan 3 wilayah. Dan yang terakhir adalah Belgia memiliki sistem multipartai. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendapatan per kapita pada negara Belgia. Pendapatan per kapita Belgia merupakan indikator penting untuk memahami tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan data dari CAIC, pendapatan rumah tangga per kapita Belgia mencapai puncaknya pada tahun 2009 dengan angka 24.237.214 USD dan mencapai titik terendah pada tahun 2001 dengan angka 11.712.278 USD. Kemudian saya akan menjelaskan komoditas utama pada negara Belgia. Belgia dikenal sebagai negara industri dan perdagangan, bukan sebagai negara penghasil komoditas utama. Meskipun demikian, negara ini memiliki beberapa sektor ekonomi yang penting, yaitu pada sektor pertanian, seperti budidaya tanaman. Belgia menghasilkan berbagai macam produk pertanian, termasuk kentang, gandum, dan bit gula. Kemudian yang kedua, pada sektor peternakan. Belgia memiliki industri peternakan yang berkembang, dengan produksi daging sapi, babi, dan unggas. Kemudian yang terakhir ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk Belgia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 11.738.763 jiwa hingga pertengahan tahun. Berikut beberapa fakta mengenai penduduk Belgia, yaitu 1. Kepadatan penduduk Belgia pada tahun 2024 adalah 388 orang per kilometer persegi. 98,6% penduduk Belgia tinggal di perkotaan. Usia rata-rata penduduk Belgia adalah 41,7 tahun. Belgia merupakan negara yang terdiri dari 2 suku bangsa, yaitu suku Fleming dan suku Wallon. Bahasa resmi Belgia adalah bahasa Prancis, Flemish, dan Jerman. Sebagian besar penduduk Belgia beragama Katolik Roma. Nah, yang terakhir kita akan bahas beberapa hal-hal menarik nih yang ada di negara Belgia. Kita dapat melihatnya di beberapa gambar yang sudah ada dalam infografis. Yang pertama, Belgia dikenal sebagai negara berlian karena memiliki banyak industri pemoles berlian. Yang kedua, Belgia merupakan pusat produksi coklat dunia. Yang ketiga, Belgia memiliki kastil yang menjadi daya tarik wisatawan. Yang keempat, Belgia memiliki 3 bahasa resmi, yaitu Prancis, Belanda, dan Jerman. Yang kelima, Belgia dikenal sebagai negara yang memproduksi kubis Brussels. Yang keenam, Belgia memiliki banyak museum, salah satunya di ibu kotanya yaitu Brussels. Yang ketujuh, Belgia merupakan negara monarik konstitusional federal. Yang kedelapan, Belgia merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa. Dan yang terakhir, Belgia merupakan salah satu pusat resmi lembaga-lembaga yang ada di Eropa.